wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa alhamana ulumal ulama ar-rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah nabiyal amin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad, ala habibina Muhammad, ala syafi'ina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun, kita muliakan bersama para habaib. Alhamdulillah banyak bersama kita Habib Zain Ma'bud, Habib Ali Al-Kaf, Habib Alawi bin Syahab, Habib Qasim Ma'bud, Habib Ahmad Barakbar, dan juga segenap para asatid selalu yang kita ada Dede dan juga Ustaz Rahmat, dan segenap hadirin yang hadir di tempat yang berkah ini, terutama kita banggakan sahibul hajah Bapak Andre, dan luar biasa, Masya Allah, mengajak kita untuk berzikir, mengajak kita untuk berkumpul, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama beliau beserta keluarga, bersama kita semuanya yang ada di tempat ini, dan khususnya ya, tempat yang insya Allah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan hajat-hajat kita, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan apa yang kita semua niatkan, kita inginkan, amin ya rabbal alamin. Terutama pada kedua orang tua kita semua, insyaallah Allah sehatkan semua mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, insyaallah Allah tinggikan derajat mereka, dan insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in al-mayamin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, senantiasa memuja dan memuji Allah, mentakzimkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang insyaallah Allah berikan keberkahan, dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan, Nabi yang akan memberikan syafaat, Nabi yang akan merangkul kita semua insyaallah, Nabi yang akan menyelamatkan kita, Nabi yang meninggikan derajat kita, Nabi yang insyaallah memberikan kebaikan dunia kita sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah kalau siapa saja yang tidak kenal dengan beliau maka akan merugi, dan siapa yang sudah kenal maka teruslah mendekat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadir di tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan dikarenakan salah satunya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Ya, kalau bukan akhlak yang mulia, terutama sahibul hajah, yang mana beliau mengajak kita untuk berzikir, mengajak kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan berkumpul, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ilmu yang berkah. Oleh karena itu, ulama yang bernama Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya bahwasanya ya, hasil ataupun buah yang indah daripada akhlak yang baik itu adalah kebaikan, kesolehan, ketaatan. Jadi siapa saja yang berbuat baik, siapa saja yang berakhlak baik, siapa saja yang menjaga akhlaknya, maka dia akan memperoleh hasilnya, yaitu ya, sifat baik pada dirinya, kesolehan, ketaatan, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang
punya sifat yang tidak baik, punya akhlak, masih ada akhlak yang tidak baik, maka dia sendiri yang merugi, bukan orang yang dizalimi, bukan orang yang disakiti, bukan orang lain yang merasa rugi, bukan, akan tetapi mereka yang masih memiliki akhlak yang tidak baik, maka mereka sendiri yang merugi. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya rezeki yang banyak, dengan adanya kebaikan pada seseorang, dengan adanya apa saja yang baik pada seseorang, itu salah satunya adalah penyebabnya adalah akhlak baik, budi pekerti yang baik, sifat yang baik ada padanya. Ya. Bukan Allah tidak mau memberikan kepada kita harta yang banyak, bukan Allah belum mau memberikan pangkat yang tinggi kepada seseorang, bukan Allah masih kikir bahir untuk memberikan kebaikan duniawi kepada kita, bukan, akan tetapi Allah ingin melihat mana orang-orang yang pantas. Ya. Kita belum pantas, orang itu belum pantas, dia itu belum pantas untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah agar kita menjadi orang yang pantas mendapatkan kebaikan, pantas mendapatkan harta yang banyak, pantas untuk menjadi orang kaya, pantas untuk menjadi orang yang makmur, pantas untuk menjadi orang yang memiliki derajat pangkat yang tinggi. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, yaitu salah satunya dengan memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, kalau kita sudah berada padanya akhlak yang baik, maka insya Allah ya, kita akan mendapatkan kebaikan, kesolehan, keutamaan dunia dan akhirat. Ya, jadi kita akan mudah diberikan rezeki, mudah mendapatkan pangkat dan jabatan, mudah menjadi orang yang bahagia, mudah menjadi orang yang tenang hidupnya, keluarga sakinah mawaddah. Kebaikan akan mudah bagi kita kalau kita sudah pantas menjadi orang-orang yang mendapatkannya. Jadi bukan Allah yang kikir, bukan Allah tidak mau, tapi kita yang belum pantas untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, akhlak yang baik ini adalah suatu amalan yang luar biasa. Ya, suatu sifat yang luar biasa, bukan hanya sifat orang biasa, sifat para nabi, sifat para wali, sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, yang sesuatu amal yang paling banyak dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Takwa seseorang kepada Allah dan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau seseorang ataupun kita sudah taat kepada Allah, sudah mendekat kepada Allah, ya, sudah banyak ibadahnya, zikirnya kepada Allah, ya, sudah merapat kepada Allah, ya. Kemudian kita juga memiliki akhlak yang baik, maka kita akan salah satu termasuk orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah kita akan mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah akhlak yang baik tadi. Ya, tidak, penghuni surga itu adalah orang-orang yang suka senyum. Penghuni surga itu orang-orang yang orang-orang yang ahli ibadah. Ya, penghuni surga itu orang yang tidak maksiat. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang ahli taubat. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sifat yang baik, inilah ya akhlak yang baik, takwa kepada seseorang. Inilah salah satu yang menjadikan kita pantas untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Penelitian, hasil daripada penelitian mereka para cendekiawan bahwasanya negara Indonesia yang di Asia ini, Malaysia, Brunei Darussalam, yang paling makmur bukan Indonesia, yang paling makmur bukan Malaysia, yang paling makmur Brunei Darussalam. Ya, hampir sama dengan Saudi, yang lahir dibiayai, yang mau sekolah dibiayai,
yang mau bekerja dimudahkan pekerjaan, yang mau ambil rumah dikasih DP, tidak ada dikasih angsuran, dikasih jangka waktu yang lama sehingga dia mudah untuk mendapatkan rumah. Ya. Dan yang daripada hasil penelitian itu bukan karena banyaknya hasil daripada hasil alam Brunei Darussalam, bukan. Negaranya kecil, hasilnya tidak banyak. Ya. Bukan juga daripada perluasnya tempatnya, bukan. Tapi dikarenakan salah satu faktor mereka adalah mereka menjalankan syariat Islam. Mereka mencari pemimpin-pemimpin yang para ulama. Mereka mengutamakan hukum-hukum syariat. Jadi siapa saja yang dekat kepada Allah, siapa saja yang menggunakan syariat Allah, siapa saja yang berakhlak yang baik, maka dia adalah orang yang pantas untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, Malaysia berada pada tengah-tengah. Dia juga menggunakan syariat Islam. Dia sangat memperhatikan umat rakyatnya. Dan juga mereka menggunakan syariat Islam dan juga hukum negaranya. Negaranya kalah besarnya dengan Indonesia, tapi kita Indonesia negaranya luas, tambangnya semuanya banyak, hasil alamnya banyak, tapi kalah dengan mereka negara yang makmur, dikarenakan kita masih ragu-ragu untuk mengamalkan syariat, masih ragu-ragu untuk dekat kepada Allah, masih ragu-ragu kepemimpinan kita, kita dekatkan dengan hukum syariat Islam, sehingga begitulah negara Indonesia yang besar, tapi belum memiliki kemakmuran. Harapannya ke depannya kita doakan mereka para pemimpin-pemimpin kita dan mereka juga para ulama-ulama kita, mereka dapat mengembangkan Islam dan menjadikan negara Indonesia adalah negara yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah, baik pemimpinnya ataupun rakyatnya, semuanya mendekat kepada Allah, semuanya menggunakan dan mengamalkan syariat-syariat Islam, sehingga negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau negara sudah diberkahi yang begitu besarnya, lalu bagaimana kalau rumah kita sudah diisi dengan ketaatan, kesolehan, maka sangat mudah bagi Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang makmur, rumah tangga yang diberkahi, rumah tangga yang penuh dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita dalam kesempatan seperti inilah momen kita untuk saling menyayangi, saling kita mencintai, saling mendoakan. Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang saling menyayangi, saling mencintai, saling mendoakan. Jadi apabila seorang muslim ada perlu untuk doa, kita doakan. Seorang muslim mukmin perlu mereka dengan hajat yang kita sampaikan, kalau kita bisa. Seorang mukmin perlu untuk membutuhkan sesuatu pun dibantu. Maka itu adalah seorang mukmin muslim yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kalau kita saling mencintai. Kalau kita saling menyayangi. Banyak di antara kaum muslim yang mana saat ini mereka kurang memperhatikan kaum muslim yang lainnya. Dikarenakan tidak ada rasa cinta satu sama lain. Makanya kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari majlis kita, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Tidak boleh kita tahu sesuatu itu akan menyebabkan masuk neraka. Amalan itu dapat menyebabkan seorang masuk ke jurang, kita tidak kasih tahu, kita tidak bimbing mereka. Ini adalah sifat yang tanda tidak ada rasa kasih sayang satu sama lain. Orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dia akan mencintai sahabat-sahabatnya, dia akan menyayangi daripada teman-temannya, sayang kepada yang kecil dan hormat kepada yang tua. Itu adalah akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia akan timbul rasa kasih sayang tersebut. Kalau sudah kita satu sama lain menyayangi, maka yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang akan menyayangi kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam sebuah hadis nyatakan tahadu tahabu, saling kalian beri hadiah maka akan muncul rasa sayang cinta kalian kepada satu sama lain. Ya, saling beri hadiah untuk menggapai cinta satu sama lain. Tapi bukan dengan itu saja, ya, harus dengan memberikan hadiah baru timbul, tidak, dengan apa saja, wujud nasihat, wujud daripada perhatian kita memberikan solusi, maka itu adalah tanda sayang kita kepada sesama, ya, terkhususnya daripada orang tua, ya, Kakanda Pak Andre, ya, membutuhkan doa, insya Allah kita akan selalu berikan doa. Saudara-saudari kita yang perlukan doa juga kita doakan mereka, maka insya Allah dengan doa seseorang yang dijauh, doa seseorang yang tidak dekat, maka mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watur rajuli bi zahril ghaibi, doanya seseorang yang jauh, maka malaikat mengatakan alaika mislak, bagimu apa yang kau doakan akan kau dapatkan juga. Jadi kalau kita mendoakan orang sehat, maka Allah akan berikan sehat juga. Doakan orang tua yang lain, orang tua kita didoakan juga oleh malaikat, maka insya Allah doa tersebut akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan malas-malas untuk mendoakan orang lain. Ya, jangan malas-malas kita mengaminkan doa orang lain, karena orang yang mendoakan orang lain maka dia pun akan mendapatkan doa daripada doa tersebut. Insyaallah kita bagian orang-orang yang senantiasa mendoakan orang lain, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam sebuah hadis yang indah, Rasulullah SAW mengatakan, man aradallahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buatnya, razaqahullahu khalilan sholihan, Allah akan berikan dia teman yang soleh. Inna siya dzakara, kalau teman itu lupa, teman itu tidak berzikir, teman itu tidak ibadah, teman itu suka maksiat, dia ingatkan. Ya. Wa in dzakara a'ana, kalau dia sudah mengingatkan, dia sudah menegur, dia menasihati, dia bantu teman tersebut. Nah, ini orang yang Allah berikan kebaikan, Allah ingin jadikan kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita anggota majelis Sahdadul Qulub dan juga partisipan dan juga yang ikut serta di majelis Sahdadul Qulub, insyaallah merupakan ya teman-teman yang baik, insyaallah. Kita menjadi teman yang baik buat teman kita, insyaallah. Ya, kita akan menjadi orang yang bermanfaat, memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman kita yang mungkin dalam keadaan lupa, maksiat dan lain sebagainya. Dan insyaallah kita senantiasa mensupport, membantu ya jamaah-jamaah kita yang dalam keadaan musibah, dalam keadaan susah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Allah menginginkan kebaikan buat kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan saja dikarenakan hadiah, bukan hanya karena perhatian teman kita itu kita akan dapatkan cinta dari teman, bukan. Kita akan mendapatkan kasih sayang dari teman, bukan. Tetapi hakikatnya cinta dan kasih sayang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita harus ikhlas juga dalam berbuat baik, dalam menasihati, dalam memberi hadiah, dalam menegur harus juga ikhlas. Karena bukan kita yang memberikan hidayah, tapi Allah. Bukan teman kita yang akibat kita buat baik, dia cinta karena kita buat, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau anfaqta jami'a ma fil ardi." Walaupun kau berikan semua apa yang ada di muka bumi ini, hartamu kau berikan hadiah kepada seseorang, ma'allafallah baina qulubihim, niscaya Allah tidak akan berikan cinta mereka kepadamu. Walakinnallah allafa baina qulubikum. Akan tetapi ya, Allah yang memberikan cinta kasih sayang itu di antara hati mereka, baina qulubihim.
Nah inilah, oleh karena itu senantiasa kita berbuat baik, senantiasa kita menjadi mukmin yang baik, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, saling mencintai, maka niscaya kita akan merasakan kenikmatan daripada rasa persaudaraan, rasa pertemanan. Apalagi kita sudah lama bergaul, ya mungkin ada dulu sudah berjalan 7 tahun lebih, 7 tahun lebih, maka jangan sampai kita suzon satu sama lain, jangan sampai kita berpecah belah karena urusan dunia, urusan yang kecil. Maka carilah, lihatlah kebaikan teman kita, maka niscaya kita akan mendapatkan cinta kepada mereka. Ya, jangan melihat keburukan teman kita, maka kita akan mendapatkan keburukan tidak baik daripada urusan hubungan kita. Maka lihatlah yang baik, maka niscaya hati kita akan baik. Kalau kita melihat yang buruk, maka hati kita akan jadi buruk. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan tinggikan derajat kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan jadikan orang yang soleh, keluarga kita keluarga yang soleh soleha, anak-anak kita anak-anak yang soleh soleha, jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang berpendidikan agama, anak-anak yang berakhlak, yang mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang baik, sehingga akan memudahkan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus pada sahibul hajah Bapak Andre, insyaallah Allah sembuhkan orang tuanya, insyaallah Allah sehatkan, insyaallah, dan Allah sampaikan hajat-hajatnya, Allah berikan keberkahan pada usaha-usahanya, insyaallah dapat bermanfaat bagi umat dan dapat membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.